kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 6 kelas FC Seminar Akuntansi akan mempresentasikan ide riset kami yang berjudul Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Surabaya dengan kapabilitas APIP sebagai variabel moderasi. Ya, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, ada saya sendiri Rindi Eka dengan NIM 236, ada Intan Nurrahman Ningtyas dengan NIM 253 dan juga ada Alivia Ainindya dengan NIM 286. Jadi pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan 3 bab. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 yaitu pendahuluan. Pada bab 1 ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangi kami melakukan penelitian ini adalah di Indonesia saat ini organisasi sektor publik baik di pusat maupun daerah dalam praktiknya diwarnai dengan munculnya fenomena meningkatnya kewajiban yang mempertanggungjawabkan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah secara periodik, tepat waktu, dan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang sekarang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Indonesia Republik Indonesia Nomor 71 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Reformasi keuangan pemerintah pada tahun 2000 memiliki dampak, yaitu masyarakat menuntut agar pemerintah Indonesia ini bersih. Karena adanya tuntutan tersebut, maka setiap satuan kerja pemerintah, termasuk pemerintah daerah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparan kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dan dapat dibandingkan serta dapat dipahami menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah ini secara transparan dan akuntabilitas baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan Laporan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menyatakan bahwa SAP dalam bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintah, dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintah dan disusun berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintah. Selanjutnya, dari latar belakang yang telah dijelaskan, muncul beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Surabaya? Yang kedua, apakah SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Surabaya? Yang ketiga, apakah APIP memoderasi hubungan antara SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Surabaya? Dan yang terakhir ada, apakah APIP memoderasi hubungan antara SIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Surabaya? Setelah menetapkan rumusan masalah, maka akan diketahui tujuan untuk penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Surabaya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Surabaya. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh APIP terhadap hubungan antara SAP dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Surabaya. Dan yang terakhir, untuk menguji pengaruh moderasi APIP terhadap hubungan antara SPIP dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Surabaya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Intan Nuramaning Tias, NIM 2018 3102553. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di slide berikutnya ini ada bab 2 tentang tinjauan pustaka. Baik, untuk di bab 2 sendiri, di tinjauan pustaka ini yang pertama menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Nah, dari kelompok kami, salah satu penelitian terdahulu yang digunakan yaitu dari artikel Limpat Akbar Yudanto dan David Ade Chandra Asedica Pesudo pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaannya SPIP mempengaruhi implementasi SAKIP atau tidak, dan untuk mengetahui apakah kemampuannya aparat pengendalian internal pemerintah mempengaruhi hubungan antara implementasi sistem pengendalian internal pemerintah dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sistem lembaga pemerintah. Baik, untuk penelitian di artikel ini juga terdapat 3 variabel, yaitu ada variabel independen, moderasi, dan dependen. Untuk variabel independennya sendiri, yaitu ada implementasi SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lalu untuk variabel moderasinya ada kapabilitas APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sedangkan untuk variabel dependennya sendiri, yaitu ada implementasi SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Baik, selanjutnya ini di bab 2 juga menjelaskan tentang landasan teori. Nah, untuk subbab yang pertama yaitu adalah teori yang kami gunakan, yaitu teori agensi. Teori keagenan adalah konsep yang mendasari pelaporan keuangan organisasi sektor publik. Dalam menyusun laporan keuangan, agen dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban menyajikan dan melaporkan informasi yang bermanfaat secara langsung ataupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hal ini, sebagai prinsipal yang bertindak dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, itu baik di keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Lalu untuk subbab yang kedua, yaitu menjelaskan tentang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan media pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah, apakah sudah dijalankan dengan baik dan digunakan untuk mengambil keputusan pada pemangku kepentingan. Laporan keuangan tidak boleh berisi informasi yang menyesatkan, karena dapat mengakibatkan kesalahan dalam mengambil suatu keputusan. Sehingga laporan keuangan yang disajikan harus berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas itu adalah yang telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Baik, di slide berikutnya ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Yang seperti kita ketahui, kerangka pemikiran dari kelompok kami yaitu mempunyai 2 variabel independen, 1 variabel moderasi, dan 1 variabel dependen. Untuk variabel independen dari kelompok kami yaitu ada SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah dan SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lalu untuk variabel moderasinya ada APIP atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sedangkan untuk variabel dependennya yaitu ada kualitas laporan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan mempunyai 4 hipotesis penelitian, yaitu hipotesis yang pertama adalah standar akuntansi pemerintah atau SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Lalu hipotesis yang kedua, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berikutnya untuk hipotesis yang ketiga yaitu aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP memoderasi hubungan antara SAP dan kualitas laporan keuangan.
Dan hipotesis yang terakhir yaitu aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP memoderasi hubungan antara SPIP dan kualitas laporan keuangan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di subbab yang ketiga ini menjelaskan tentang SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan LKPD, dan itu tercantum di PP nomor 71 tahun 2010, yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD di Indonesia. Berikutnya, di subbab yang keempat, itu menjelaskan tentang SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP ini merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. SPIP bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. Oke, untuk di subbab yang terakhir, yaitu APIP, ada aparat pengawas intern pemerintah. Nah, APIP merupakan hal yang melakukan tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur, yaitu seperti kapasitas, wewenang, dan kompetensi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alivia Enindia dengan NIM 2018 3102886 dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menjelaskan tentang metode penelitian, dan di metode penelitian ini akan ada 4 yang saya bahas. Yang pertama yaitu mengenai rancangan penelitian. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan untuk mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Dan dari sisi pengumpulan data, penelitian ini dapat disebutkan sebagai penelitian survei. Lah, menurut Danang pada tahun 2016, penelitian survei adalah metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, berupa penyebaran kuesioner yang diambil dari suatu sampel dalam sebuah populasi. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bekerja di pemerintahan daerah Kota Surabaya. Nah, metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Seperti yang kita tahu, teknik purposive sampling ini adalah yaitu ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti dalam menentukan sampelnya. Nah, kelompok kami menetapkan ada beberapa kriteria dalam penentuan sampel, yaitu yang pertama PPK SKPD atau kepanjangan dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pernah menyusun laporan keuangan daerah atau SKPD sesuai tugas dan fungsinya yang diatur dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006. Dan yang B adalah PPK SKPD dengan masa jabatan minimal 1 tahun atau lebih. Nah, mengapa kami memilih kriteria ini? Karena diasumsikan jabatan 1 tahun atau lebih, PPK SKPD telah memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup atas kegiatan yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Dan selanjutnya akan saya jelaskan mengenai data dan metode pengumpulan data. Nah, penelitian ini menggunakan 2 jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti tentang variabel-variabel yang menarik dan tujuan spesifik dari penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu merujuk pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada menurut Sekaran pada tahun 2003, dan penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk persepsi atau jawaban responden penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Sedangkan data sekunder berupa literatur, artikel, hasil laporan,
dan sebagainya sebagai data pendukung, dan dalam penelitian ini yang diperoleh dari instansi terkait, yaitu pemerintah daerah kota Surabaya. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tentang teknik analisis data. Nah, penelitian ini menggunakan teknik analisis data Moderating Regression Analysis atau MRA karena terdapat kapabilitas aparatur pengendalian interpemerintah atau APIP sebagai variabel moderasi. Nah, Moderated Regression Analysis atau MRA ini merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi, yaitu perkalian dua atau lebih variabel independen. Dan penelitian ini diuji dengan menggunakan software SPSS. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.